Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk getaran mekanis 1 seri 2 ini adalah penjelasan dari getaran mekanis 1 seri 1 ya, di mana ada beberapa hal yang memang kawan-kawan ya, adik-adik itu mempertanyakan, ingin tahu detail ya, ada beberapa keberatan ya. Ternyata memang ada beberapa yang perlu saya diskusikan ya, misalnya tentang sudut fase awal, biasanya mereka menelan mentah-mentah ya, tentang kemudian rumus yang pendekatannya itu dari diferensial order 2 secara matematis kemudian dibuat secara fisis, itu maksudnya apa ya. Oke, baik. Oke. Nah, sekarang ini akan saya jelasin. Di sini saya kasih review sebentar. Ini ada damping proses dengan K sekian, B sekian, asal sekian ya. Kemudian di mana getaran yang harmonik sederhana dimasukkan ke dalam suatu dam, itu maksudnya cairan atau halangan di dalam cairan yang viskos. Ada dua gaya ya, yaitu dari bekas sendiri sama dari damping sendiri. Nah, untuk getaran harmonik sederhana ya, silakan saya sudah jelasin langsung ya kemarin ya. Ini silakan dilihat dulu ya. Saya delay sebentar. Ada beberapa yang ini koreksi. Di sini ada X ya. Ini saya biasa kalau terlalu cepat masa-masa kecil kadang tidak tulis. Nah, ini untuk yang di HS ya, ini order 2 juga ya. Nah, kemudian di situ ya kita langsung aja ke fokus yang ada. Ada 3, ada under damping, ada over damping, ada kritikal. Silakan lihat di video pertama. Ini rumusnya juga saya turunin berdasarkan yang ada di sini. Silakan dilihat untuk yang seri pertama ya. Nah, sekarang kasusnya itu di sini ya. Ini kasusnya di sini. Di sini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya saya pertanyaan bagus, tapi saya tidak menyangka sampai banyak yang belum memahami ya. Tapi alhamdulillah semoga bermanfaat. Baik, sekarang saya mulai dari fase ya. Apa sih sebetulnya fase itu ya? Itu maksudnya kemarin saya tarik ya di sini, kemudian saya lepas ya. Itu pada waktu T sama dengan 0. Tapi kalau kita misalnya terlambat mendetek stopwatch misalnya di sini ya, maka fasenya dia tidak sama dengan 0 karena amplitudonya itu tidak sama dengan 0 ya. Jadi di sini kemarin sudah saya katakan di bawah ini yang hitam ini lebih mendahului yang ungu ya. Yang di sini itu kalian sudah saya diskusikan di tempo hari. Baik, nah sekarang misalnya ayunan ya, ayunan misalnya ini saya lepas ya pada waktu T sama dengan 0, ternyata saya lupa ya, ternyata dia di sini ya, padahal amplitudonya itu yang ada di sini yang pertama kali itu adalah amplitudo ya. Nah di situ apa? Nah ternyata fasenya dia tidak 0. Nah, fase ini saya buat gambar, jadi fase itu bukan theta ya. Ini bisa kita ganti theta ya, bisa ganti theta berbeda sudut. Ini fase itu bukan theta, jadi beda theta ini secara keseluruhan. Nah, untuk membedakan yang ada karena banyak buku-buku yang mungkin dikiranya kita tuh sudah paham, jadi menjelaskannya itu kurang begitu detail. Baik, nah sekarang kita lihat yang mereka tanyakan ini tuh kenapa kok ini begini gitu ya. Ini kenapa kok orang fisika kok maunya memaksa kayak begini, padahal bisa ceritain. Tapi asalnya dari mana? Baik, sekarang saya ambil ya. Ini saya ambil, ini saya ambil, ini saya ambil, ini ciri saya ambil ya, yang fokus di sini ya. Dimana ini saya tinggikan ya, dimana ini lambda, ini di depan sudut ini adalah C yang ada di sini. Ini karena kita mau buat A sin ya, maka A itu di depan sudut ya. Kemudian di sini B itu cos, maka B itu yang ada di sini. Ini maka ini akan serubah ke sini. Ya, itu sebetulnya mudah ya. Saya nggak tahu kenapa kok saya bilang coba dicari di situ, kata dia nggak ketemu ya, mungkin ada nggak ketemu. Nah sekarang kita lihat bahwa hubungan yang ada di sini ya antara C dengan B dan A. Ya sekarang perhatikan baik-baik bahwa sin gamma itu sama dengan A per C ya. Berarti ekivalen ya, A itu sama dengan C sin gamma. Nah sekarang cos ya, cos gamma itu sama dengan B per C juga. Maka perhatikan baik-baik bahwa sini B berarti sama dengan C cos gamma. Nah untuk itu ini saya masukin ya, untuk itu ini saya masukin ya, untuk yang saya kotakkan sini saya masukin. Kemudian A sin omega T ya ditambah B cos omega T, ini saya balik, ini picture hitam. Nah ini saya tulis sekarang, nah A nya itu berapa ya, ternyata A yang ada di sini
ya, A yang ada di sini itu kita bisa ganti sama dengan C sin gamma ya, sin omega T tambah B nya itu C cos gamma ya, cos gamma cos omega T ya. Ini omega T ya. Nah, cos gamma cos omega T ya. Nah, di situ ini adalah saya bilang kemarin ada rumus yang sangat simpel ya, sederhana di SMA sudah, bahwa sin atau cos itu sama dengan cos, di sini boleh dibalik ya, boleh dibalik, cos itu dibalik, positif dan minus sama. Saya pilih yang menyesuaikan sini ya, omega T kurangin gamma. Nah, ini adalah asalnya yang ada di sini. Oke, ya, itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, mereka itu mereka ya kawan-kawan ya, adik-adik kawan-kawan itu menanyakan ini kok ujuk-ujuk hilang gitu. Bapak bilang ini cos omega T sama dengan 1, maka ujuk-ujuk hilang. Ya, kembali lagi ya, saya mungkin karena keterbatasan waktu mungkin menjelaskannya kurang dasar lagi. Nah, saya pikir sudah tahu. Yang ditanyakan itu adalah osilasi. Ya. Kita kembali lagi ke grafik yang ada di sini. Ya. Ini adalah anode. Ya. Kita perhatikan baik-baik. Ini yang ada di sini itu adalah semua menyinggung amplitudo. Ya. Semua menyinggung amplitudo. Ini adalah perpindahan betul. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, kita lihat kalian sudah tahu ini adalah eksponensial. Ini adalah grafik eksponensial. Artinya, ya, kenapa kok ini tuh saya buat omega T? Karena kita tidak menghitung perpindahan ya, kita hanya berhubungan dengan amplitudo aja. Jadi dengan ujung-ujungnya ini, ya, atau bisa kita katakan bahwa perpindahan maksimum itu sama dengan amplitudo ya. Jadi berarti kalau misalnya saya ganti amplitudo, maka ini adalah perpindahan maksimum ya. Maka ini saya hilangkan. Nah, itu. Jadi kita bukan ke perpindahan ya. Dan satu lagi saya ingatkan ya, karena sering banyak saya lihat mereka tidak peduli bahwa kalau misalnya underdamping itu atau overall damping atau critical damping yang ada di sini kemarin sudah saya ceritain, itu banyaknya osilasi itu berapa. Itu penting. Ya, kalau underdamping itu jelas itu harus banyaknya osilasi lebih daripada 1. Kalau overdamp ya, dia itu udah nyampe 1 ya. Mungkin gambarnya yang ada ini itu kayak begini gitu. Ya, misalnya kayak begini. Kalau misalnya critical damp, kemarin sudah saya katakan bahwa dia betul-betul kritis. Nah, kemudian saya mengklasifikasikan persamaan ini ke underdamping karena memang ya eksponensial. Kira-kira kayak gitu ya. Kemudian titik-titik bagus, apa terlalu cepat sehingga kadang-kadang lupa menambahkan blok, yaitu saya terima kasih memang itu kayak begitu. Kadang-kadang kalau kita apa yang kita ini kan kita kepingin lebih maju gitu ya, kepingin lebih cepat-cepat ya, karena beberapa dengan waktu. Nah, ini kurang X ya, misalkan X. Karena itu persamaan penting Pak ya, betul ya, tapi yang penting kita maknanya. Nah, dari sini maka sudah jelas ya, ini gamblang. Jadi untuk yang seri 2 ini penjelasan tentang formulasi underdamping proses itu sudah jelas. Makanya kenapa kok cos tidak saya pakai untuk apa ya? Ya karena yang ditanyakan itu osilasi ya. Di sini itu adalah eksponensial ya. Jadi adalah grafik eksponen apa? Sial. Di sini grafik eksponensial dalam hal ini E, ini Y, ya kita akan pindah ke X pangkat T. Ya, jadi kira-kira kayak gitu ya. Baliknya yang di sini ya. Jadi ini itu adalah grafik eksponensial. Nah, jadi untuk ini dibuang aja ya. Buat apa? Yang kita cari amplitudonya. Saya rasa itu sudah jelas. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.